Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majelis online kita dalam rangka mengkaji fikih salat berdasarkan mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah kita akan singgung sedikit lagi tentang permasalahan niat. Itu utamanya adalah permasalahan mengganti niat dari imam ke makmum ataupun sebaliknya, dari makmum ke imam ataupun mungkin mengganti dari yang kasusnya juga munfarid gitu, mungkin dari makmum kemudian jadi munfarid. Nah ini insya Allah akan tinggal sedikit lagi yang belum kita bahas pada hari Senin kemarin di Zalul Mustaqni. Maka kita akan mulai dari sini. Ana izin share screen ya. Baik, alhamdulillah. Berkata penulis rahimahullah taala, sampai mana tuh kita? Baik. Wa tajibu niyatul imamati wal i'timam. Nah, ini kemarin sudah kita bahas tentang wajibnya niat imam ataupun niat makmum. Artinya niat untuk menjadi imam ini harus ada. Begitupun juga niat untuk menjadi makmum. Ini pun juga harus ada. Nah, kita sama-sama tahu bahwa ketika dikatakan niat itu merupakan syarat sholat, artinya ini harus ada sebelum sholat dimulai. Sebelum sholat dimulai. Artinya kalau sudah dimulai, kemudian kita ingin mengganti niat, nah ini kasusnya. Maka ini adalah kasus atau pembahasan yang akan kita singgung. Jadi ketika sholat udah dimulai, Allah Akbar. Nah ini kita udah pertama niat nih, mau jadi imam atau jadi makmum. Nah kasus yang akan kita bahas adalah ketika udah sholat dimulai, tiba-tiba kita ganti niat. Misalnya kita pertama sholat sendirian, Allah Akbar. Kemudian ada yang nepok dari belakang, tek tek tek. Tadi kan sholat niat sholat sendirian, aneh sekarang mau jadi imam deh. Nah itu namanya mengganti niat, dan ini yang kasusnya konteksnya seperti itu ya. Baik. Nah di sini ada beberapa yang disinggung oleh penulis rahimahullah taala. Yang pertama, wa innawal munfaridu al-i'timam lam yasih. Yang pertama itu adalah kalau seseorang yang tadinya munfarid kemudian niat jadi makmum. Niat jadi makmum lam yasih. Jadi pertama kasusnya seperti ini di mana ya kita tulis dulu ya perkataan penulis, jika ada munfarid yang mengganti niatnya menjadi makmum. Contoh misalnya si A Ahmad gitu ya, atau enggak siapa ya, Andi gitu. Andi masuk musola, tengok kanan kiri, nggak ada orang, jadi dia sholat munfarid, sholat sendirian gitu ya. Tiba-tiba
tiba-tiba ya 2 menit kemudian, ya kan, 2 menit kemudian gitu, ada 3 orang masuk dan mereka sholat berjamaah. Sholat berjamaah, jangan 2 menit lah. Kalau 2 menit kan udah beda rakaat gitu ya. Pakai tiba-tiba aja. Tiba-tiba ada 3 orang masuk dan mereka sholat berjamaah. Lalu si Andi bilang, saya ganti deh niatnya. Niatnya jadi makmumnya di sholat jamaahnya. Sholat jamaah. Ya tentunya kita ketika berbicara tentang ganti niat itu bukan membatalkan sholat terus takbir lagi ya. Kalau itu sah. Gitu. Tapi si Andi udah Allahu Akbar sholat sendirian, datang orang tuk, dia sholat jamaah. Nah si Andi cuma langsung bilang, Andi jadi makmumnya dia deh. Nah yang kayak begini kata penulis rahimahullah ta'ala lam yasih kaniyati imamatihi fardho, sama ketika ada orang. Jadi yang seperti ini kata penulis tidak sah. Nah, yang berikutnya di sini disinggung oleh penulis kaniyati imamatihi fardho, sama ketika ada orang yang tadinya munfarid. Jadi di sini tadinya munfarid, ya kaniyatihi ya kata penulis sama seperti jika dia mengganti niatnya untuk menjadi imam sholat fardu. Gambarannya kayak gini, misalnya si Andi nih. Si Andi kayak tadi udah disebutin juga ya. Allahu Akbar sholat sendirian. Tiba-tiba ada orang nepok badan. Kemudian si Andi bilang, ditepok. Dia jadi makmum, kita berarti sekarang saya niatnya untuk jadi imam. Maka sama-sama tidak sah sholat fardunya. Baik. Sebagaimana kemarin kayaknya udah disinggung ya, walaupun nggak secara detail ya, tapi ya nggak apa-apa karena kita sekarang lagi bahas niat. Yang batal itu dan yang nggak sah itu adalah sholat fardunya ya. Yang nggak sah itu adalah sholat fardunya gitu. Kalau sholatnya sah gitu. Hanya saja sholatnya sah, tapi dalam artian sholat yang sifatnya itu bukan fardu, tapi udah ganti jadi sholat sunnah, sholat nafilah gitu. Kayak contoh misalnya sama kayak kasusnya ketika misalnya ada orang sholat duhur sebelum waktu, ya kan, dalam keadaan dia nggak tahu gitu, udah masuk waktu apa belum, udah deh saya sholat duhur aja deh, Allah Akbar, kemudian sholat sampai assalamualaikum warahmatullah, dia baru baca Allahumma astagfirullah Allahumma antas salam minkas salam, dia baru baca Allahumma antas salam, tiba-tiba adzan Allahu Akbar. Loh, berarti tadi ana sholat bukan sholat zuhur dong. Terus sholat apa? Sholatnya sah. Karena nggak ada pembatal sholat di situ kan. Sholatnya sah, hanya saja bukan sholat zuhur, tetapi sholat nafilah. Sholat ya sunnah mutlaqah. Yang seperti itu. Dan ini merupakan konsep ya. Konsep ketika seorang hamba melakukan ibadah yang sifatnya itu fardu, kemudian fardunya batal, tetapi sholatnya enggak, maka sholatnya tetap sah, hanya saja ganti tingkatannya yang tadinya fardu menjadi sunnah. Baik. Nah, kasus berikutnya tentang mengganti niat yang dibawakan oleh penulis,
Ini adalah wa inin faradha mu'tammun bila udhr batalat. Nah, ini yang bisa dibilang sering gitu terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yaitu penulis membawakan seandainya kalau ada munfarid ganti niat jadi di sini apa? Mu'tam jadi makmum tanpa udzur maka batal. Gitu. Kalau ada munfarid jadi makmum tanpa udzur batal salatnya. Batal salatuhu. Maka perhatikan konteksnya ya. Munfarid, makmum tanpa udzur baru batal. Gitu. Jadi tiga-tiganya harus terpenuhi. Gitu. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Pertanyaannya, Ustaz, itu kan tanpa udzur. Gitu. Kalau punya udzur bagaimana? Kan begitu kan? Pertanyaan normalnya gitu. Kalau punya udzur, gitu. Nah, yang seperti ini biasa di buku-buku fikih gitu. Jadi untuk menghemat kalimat gitu ya. Udah deh, Anda cuma tulis kalau tanpa udzur batal. Artinya bisa difahami kalau misalnya punya udzur, sholatnya sah. Kalau punya udzur, maka sholatnya sah. Kalau punya udzur, sholatnya sah. Contoh yang mana nih? Contoh yang nggak punya udzur dulu ya. Contoh yang nggak punya udzur, ya tentunya di sini adalah udzur syar'i. Dia Allah, ya kan, imam udah sholat jamaah gitu ya. Sholat jamaah dia jadi wa inin faradha mu'tamun. Ini kebalik ana, afwan. Wa inin faradha mu'tamun artinya dari makmum jadi munfarid. Kalau ada makmum jadi munfarid tanpa udzur batal sholatnya. Kalau punya udzur sah. Contohnya, ya kan, kita jadi makmum, Allah Akbar. Terus kita bilang, gue nggak suka sama imamnya nih, ya kan? Musuh, utang gue belum dibayar, nggak jadi deh, gue sholat sendiri aja. Yang kayak gini, walaupun dia ganti niat, gitu, ganti niat jadi munfarid, itu sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena bukan udzur. Beda kalau ternyata punya udzur. Kita sholat jamaah nih, sholat isya, Allah Akbar. Imamnya baca Al-Baqarah panjang bang. Dalam hati kita, nih imam kepanjangan. Ya kan, saya masih ada kerjaan, ada meeting jam 7:30 dan genting keadaannya. Atau mungkin bagi dokter, jam 7:30 saya ada operasi, saya harus ada ini mengobati pasien. Nah ini kelamaan, gitu. Kelamaan baca Al-Baqarah gitu sampai 3 halaman, 4 halaman, kepanjangan. Kepanjangan akhirnya dia bilang, imam bacanya kepanjangan sedangkan saya ada kesibukan yang harus ditunaikan. Maka si makmum bilang, ya udah deh saya sholat sendirian aja deh. Langsung ganti niat gitu dia, sholat sendirian, terus dia selesaikan sholatnya sah. Karena punya udzur. Begitu juga ketika kita jadi makmum, Allah Akbar, kemudian imamnya baca Fatihah. Imamnya baca Fatihah tapi Fatihahnya nggak sah gitu, dalam artian nggak benar gitu, nggak memenuhi standar. Saya bilang ya imamnya kagak memenuhi standar Fatihah. Ya udah deh, Anda sholat sendirian aja. Dan yang seperti ini harus gitu. Kenapa? Karena kalau dia tetap memutuskan untuk jadi makmumnya, maka sholatnya dia nggak sah. Sholatnya dia nggak sah. Maka dia harus mengganti niatnya jadi makmum menjadi niat munfarid dan sholatnya tetap sah. Nah, kasus yang berikutnya, wa tabtulu sholatu ma'mumin bi butlani sholati imamihi fala istikhlaf. Ini terkait tentang permasalahan istikhlaf. Istikhlaf ya secara fikih itu adalah penggantian imam di tengah sholat. Penggantian imam di tengah sholat. Atau enggak pertukaran gitu ya.
pertukaran imam di tengah sholat dengan makmum yang ada di belakangnya. Nah, ini namanya istikhlaf. Istikhlaf itu adalah waktu itu kayaknya pernah viral gitu ya, yang di Masjid Riyadh gitu, ada imam suaranya serak, kemudian imamnya mundur, makmumnya maju. Nah, ini namanya istikhlaf. Ini namanya istikhlaf, imamnya jadi makmum, makmumnya jadi imam. Imamnya jadi makmum, makmumnya jadi imam. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala, istikhlaf itu ada. Ya kan? Karena disinggung gitu. Disinggung. Hanya saja istikhlaf itu enggak ada ketika imamnya itu batal. Paham ya? Karena di sini kata penulis bahwa sholatnya makmum batal dengan sholatnya imam. Dan ini konsep gitu ya. Karena kata Rasul alaihi salatu wasalam bahwa al-imamu dhamin, bahwa imam sholat itu adalah penjamin sholatnya makmum. Artinya kalau penjaminnya batal, makmumnya batal. Penjaminnya batal, makmumnya batal. Nah, istikhlaf itu nggak ada ketika disebabkan karena adanya pembatal sholat. Ya kan, misalnya nih imam sama makmum. Imamnya batal. Misalnya buang angin. Imamnya buang angin, imamnya keluar sambil bilang, "Puan, Anda buang angin, maju ya ke depan jadi imam." Makmum maju, ganti imam. Yang kayak gini nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena imamnya sudah batal. Imam batal, makmum batal. Lalu istikhlaf yang syar'i yang memang dibolehkan konteksnya itu adalah bukan karena batalnya imam, tetapi karena imam sakit, imam capek, imam seret, imam nggak bisa keluar suara. Nah, yang kayak begini baru bisa istikhlaf. Jadi imam baca suara seret, udah nggak sanggup lagi, imam mundur, makmum maju. Yang kayak begini nggak ada pembatal sholatnya. Gitu. Cuma suara seret, imamnya mundur, set, imamnya jadi makmum, makmum maju, set, makmumnya jadi imam. Maka yang mengganti niat dalam konteks ini sholatnya sah. Sholatnya sah. Baik, satu kasus lagi. Habis itu kita masuk ke bab yang ya lebih seru gitu ya, tentang sifat sholat Nabi. Nah, satu kasus lagi tentang penggantian niat ini adalah kalau ini jarang gitu ya di Indonesia. Tetapi sebagai hasanah fikih kita aja, kasusnya itu adalah tentang imam tetap sebuah masjid yang telat datang karena berbagai hal, tapi jamaah udah mulai sholat. Nah, itu gimana? Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa in ahrama imamul hayy biman ahrama bihim naibuh wa a'ada naibu mu'tamman sahha. Jadi kasusnya itu adalah kalau seandainya imam masjid datang. Maksudnya imam masjid ini imam resmi masjid gitu ya. Imam resmi masjid datang sedangkan jamaah sudah mulai sholat. Artinya ketika jamaah mulai sholat, imamnya siapa? Yang ngegantiin si imam masjid gitu kan. Si imam cadangan. Imam cadangan atau yang memang saat itu ditunjuk sama jamaah ini udah sholat. Nah, imamnya datang set, ya kan? Terus tiba-tiba dia jadi imam. Yang imam cadangannya mundur jadi makmum, sholatnya sah. Sholatnya sah. Makanya ketika saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit itu menjelang wafatnya dan misalnya Abu Bakar itu jadi imam, para sahabat tuh masih nunggu-nunggu. Ini Rasul datang nggak ya? Kenapa? Karena kalau Rasul datang itu Abu Bakar tinggal mundur jadi makmum, Rasul tetap jadi imam. Nah, yang seperti ini sahha. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala bahwa kasusnya yang seperti ini, imam tetap masjid datang walaupun jamaah sudah melakukan sholat, maka sholatnya sah. Sholatnya sah dan si imam yang tadinya di depan gitu memimpin sholat, kemudian gara-gara imam tetap masuk,
jadi si imam jadi makmum, penggantian niat di sini nggak ada masalah dan tetap sah. Nah, ini merupakan kasus-kasus dalam penggantian dari munfarid ke imam, dari munfarid ke makmum, dari imam ke makmum. Nah, ini kasus-kasusnya insya Allah kalau kita misalnya kuasa yang seperti ini udah udah ngelotok lah tentang permasalahan wajibnya niat jadi imam dan niat jadi makmum serta niat munfarid dan perbedaan-perbedaannya mana yang boleh mana yang enggak. Baik. Nah, insya Allah permasalahan tentang syurutus shalah, tentang syarat-syarat salat di dalam Zadul Mustaqni ini udah kita singgung semuanya. Kita akan masuk kepada bab yang berikutnya yaitu babus sifatis shalah. Baik. Ana berhentiin dulu ya.